Assalamualaikum, jumpa kembali dengan channel Anggawin. Kali ini kita akan membahas mengenai 10 keilmuan IA Scholar. Salah satu aspek akan kita bahas hari ini yaitu batas sebagai perspektif dalam penelitian. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas salah satu dari 10 keilmuan IA Scholar, yakni place atau tempat. Dalam video kali ini akan dibahas salah satu perspektif dalam penelitian yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai batas. Sebelum kita mulai pembahasan, kita ingat kembali apa saja 10 keilmuan IA Scholar itu. Jadi guys, 10 keilmuan IA Scholar merupakan sekumpulan perspektif dalam penelitian yang dihimpun oleh Profesor Irwan Abdullah untuk mengingatkan kita semua. 10 keilmuan IA Scholar itu meliputi 1. Place atau tempat, 2. Batas, 3. Relasi, 4. Struktur, 5. Power atau kekuatan, 6. Resources atau capital atau modal atau sumber ya bahasa Indonesianya, 7. Perubahan atau change atau transformasi, 8. Waktu, 9. Aktor, dan 10. Infrastruktur. 10 keilmuan IA Scholar ini merupakan senjata yang ampuh, efektif, dan efisien dalam menembus jurnal Scopus maupun digunakan untuk menyelesaikan laporan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. 10 keilmuan IA Scholar merupakan kunci Inggris, kunci yang bisa digunakan untuk apa saja, seperti pisau Swiss misalnya yang bisa digunakan untuk membuka apa saja. Kunci Inggris dalam membuka tabir fenomena penelitian sekaligus sebagai jalan dalam menafsirkan dan menginterpretasikan fenomena tersebut menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Terkait dengan batas sebagai perspektif penelitian, Prof. Irwan Abdullah mengatakan demikian: dalam hidup kita, segala sesuatu ada batas. Gender ada batas. Dalam Islam disebut muhrim. Mahram ada batas antara laki-laki dan perempuan. Batas antara anak-anak dan orang tua. Batas di mana orang tua bisa memperlakukan anak. Sebaliknya, batas di mana anak-anak diperbolehkan bersikap atau bertindak dengan cara-cara tertentu kepada orang tua. Tidak boleh tanpa batas. Jadi segala sesuatu itu ada batasnya. Batas rumah, batas tanah, yang ini sangat mendasar. Karena soal batas ini bisa membuat konflik, bisa membuat perpecahan. Batas negara bukan hanya batas kampung. Batas negara seperti Laut Cina Selatan merupakan biang konflik kita dengan Cina, karena itu menyangkut batas. Untuk memperjelas konsep batas sebagai perspektif penelitian, Profesor Irwan Abdullah memberikan contoh sebagai berikut. Segala sesuatu secara moralitas ada batasnya. Dan yang menarik adalah kalau saudara-saudara pergi ke suatu tempat, mengapa kita masuk ke suatu wilayah ada gapura besar yang di situ ada tulisan selamat tinggal, selamat datang Anda memasuki kabupaten X, Anda memasuki kabupaten atau provinsi. Lebih menarik lagi, semakin hari kita semakin kuat membuat batas-batas. Dulu batas sebatas pada batas kampung, lama-lama kita menemukan batas dusun dalam bentuk gapura, bahkan lama-lama diberi batas. Ini menarik sekali untuk melihat
bagaimana kehidupan sosial, agama, dan budaya berkembang menjadi pergeseran-pergeseran batas. Penulis saya sendiri, Angga Teguh ini mencoba mengembangkan konsep batas sebagai perspektif dalam penelitian pendidikan. Konsep batas dalam perspektif pendidikan Islam misalnya bisa ditemui dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah. Dalam proses tersebut, siswa yang diterima di sebuah sekolah karena memiliki keunggulan batas-batas teritorial yang memungkinkan dia diterima, keuntungan jarak tempat tinggal dengan sekolah dengan memakai sistem zonasi. Siswa yang berdomisili di tempat tinggalnya di dekat sekolah tersebut itu kemungkinan diterimanya lebih besar daripada siswa yang bertempat tinggal di luar domisili atau di kota atau kabupaten lain yang lokasinya berjauhan di sekolah tersebut. Batas juga bisa dilihat dari manajemen pengembangan profesionalitas guru. Kondisi guru yang memiliki tugas mengajar di wilayah pedalaman memiliki tunjangan kemahalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang lain. Ini menandakan bahwa batas mempengaruhi terjadinya konflik perebutan penerimaan siswa baru atau bisa memberikan konteks bagaimana peta pengelola sumber daya manusia guru serta berbagai kasus dalam manajemen pendidikan Islam berdasarkan kondisi atau batas-batas yang sudah digariskan. Mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.